Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Syafil Fatoni dari Universitas Islam Negeri Syafa'il Kediri. Teman-teman, di era digitalisasi saat ini kita pasti belajar dengan sangat mudah. Pendidikan dimudahkan. Kita bisa mencari lewat Google, lewat YouTube, bahkan lewat AI. Tapi di sisi lain, kan pasti merasa bahwasannya interaksi sosial kita dan bagaimana nilai-nilai manusia itu mulai hilang. Di sini saya ingin membahas atau berbagi pendapat saya tentang bagaimana mahasiswa bisa menjadi agen perubahan di era digitalisasi yang mulai kehilangan humanismenya. Nah, di sini menurut data kita lihat ya, dari data UNESCO tahun 2023, 70% siswa di Asia Tenggara itu merasa bahwasanya interaksi sosial mereka menurun sejak saat belajar lewat daring. Nah, begitupun di Indonesia, dari Kemendikbud 2024 mengatakan bahwasanya literasi teknologi kita meningkat, tapi literasi karakter kita menurun. Apa yang terjadi? Siswa-siswa mulai kehilangan semangat, siswa-siswa mulai menjadi lemah dan juga daya etos kerja mereka menurun. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa mempunyai peranan yang penting dalam agen perubahan. Karena bisa kita lihat, mahasiswa memiliki ambisi yang sangat besar dan juga ilmu pengetahuan yang memang luas dan juga memiliki akses teknologi yang bagus. Nah, menurut saya ada 3 peran nyata yang mungkin bisa dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa. Yang pertama, menjadikan jembatan antara teknologi dan juga humanisme. Bagaimana caranya? Nah, menurut saya dalam perkembangan AI saat ini, kolaborasi manusia dan juga manusia lain itu kurang. Jadi kita bisa menggunakannya untuk menjadikan atau membuat seminar maupun diskusi publik terkait digitalisasi saat ini. Yang di sana pasti ada interaksi sosial yang bisa merekatkan kita kembali meskipun pada digitalisasi saat ini gitu. Nah, peran yang kedua yaitu menjaga nilai kemanusiaan di era digitalisasi. Bagaimana caranya? Menurut saya menjadi influencer edukatif dalam bidang pendidikan pada saat ini bisa sangat-sangat efektif. Karena memang secara data real 210 juta penduduk di Indonesia menggunakan internet dan rata-rata adalah pelajar. Nah, di sini peran kita bisa menggunakan konten-konten edukatif yang tidak hanya bernilai, yang tidak hanya tren tapi bernilai. Nah, andai jika kita mahasiswa bisa berdampak, itu pasti akan bisa merubah pendidikan kita menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga, kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat, long live learner. Karena memang dikatakan by data dari World Economic, itu 44% orang itu mulai kehilangan pekerjaan karena adaptasi digitalisasi. Disinilah kita penting untuk terus belajar bagaimana manusia itu bekerja secara sosial dan lain-lain yang menjadikan kita tidak akan tertinggal dan juga tidak menghilangkan rasa-rasa nilai kemanusiaan kita. Karena balik lagi, jika kita bisa menstabilkan atau mensejajarkan humanisme dan digitalisasi, digital tidak malah memisahkan, dia akan memperkuat. Dan saya harap kita sebagai mahasiswa mampu dan juga mau membuat perubahan ini. Sangat disayangkan jika kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena balik lagi, mahasiswa itu adalah agen perubahan, bukan hanya penerima perubahan. Kita harus bisa membawa perubahan. Sekian dari saya, itu saja pandangan saya terkait perubahan. Saya Randy, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.